Shalom. Semangat. Iya. Tenang, bukan seminar kesehatan. Masih semangat? Mana tepuk tangannya buat Tuhan? Ini baru babak penyisihan ini kalau kayak gini nih ya. Coba lebih semangat lagi. Haleluya. Saya itu seneng kalau lihat orang semangat di dalam Tuhan. Seneng banget. Orang berapi-api, banyak orang lahir baru berapi-api, pengusaha lahir baru berapi-api. Saya senang sekali. Tapi di sela-sela kesenangan, kesukacitaan saya agak sedikit ada terbersit rasa khawatir. Gitu. Takut. Kenapa? Karena yang saya takut itu kalau orang-orang yang semangat ini jadi kecewa. Banyak loh, wah semangat berapi-api, hebat, ini itu. Dia jadi maha hadir, semua ibadah hadir. Ibadah anak kecil hadir, umas hadir, ibadah wanita hadir, ibadah pria hadir. Sampai ditanya, kamu kelaminnya apa sebetulnya? Wanita hadir, pria hadir. Hadir, semangat sekali. Doa, puasa, baca firman, komit sama Tuhan. Tapi banyak itu gak berlangsung lama. Sementara, saya sedih. Saya sedih. Kenapa? Karena yang namanya mahkota, trofi, itu adanya di garis akhir. Bilang sama saya garis akhir. Salam kanan kiri. Gak peduli startmu seperti apa. Yang dilihat akhir. Amin saudara. Ini yang bisa menghentikan apa? Kekecewaan. Orang kalau udah kecewa berhenti bertanding dia. Orang kalau udah kalau udah kecewa berhenti bertanding. Kehilangan semangat. Akhirnya dia cuman bilang gini, saya pernah melayani, saya pernah aktif, saya pernah. Yang benar itu harusnya saya masih aktif. Sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Amin, itu yang harus. Apa yang menghentikan kita? Kekecewaan. Orang kalau sudah kecewa, coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Orang kalau udah kecewa, bahkan Tuhan Yesus bilang gini. Yuk kita baca 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan orang yang kecewa bukan hanya semangatnya hilang, energinya hilang. Tetapi orang yang kecewa dia menolak Tuhan. Menolak Tuhan bukan menolak Tuhan dan nilai-nilai Tuhan. Orang pernah nolong orang kemudian dia dikecewakan. Sudahlah, gak ada kebaikan itu. Gak perlu nolong orang lagi. Gak perlu lagi, ngerti maksud saya saudara? Amin? Iya, dia gak percaya ada hal baik lagi. Orang kalau sudah kecewa, dia tidak percaya lagi. Bicara soal kekudusan, Allah sudahlah. Saya pelihara hidup saya kudus, tapi pada kenyataannya apa yang saya minta gak dikasih kok. Apa yang saya cita-citakan gak terjadi. Kenapa orang kecewa? Karena dia lihat orang berdosa gak dihukum kok. Iya apa iya? Iya apa iya? Amin. Iya. Jadi akhirnya kita kecewa. Gak percaya lagi bahwa kekudusan itu penting. Kekudusan itu perlu. Enggak. Kekudusan itu utama. Dia menolak Tuhan. Dia menolak Tuhan. Gak percaya lagi ada nilai-nilai Tuhan. Allah sudahlah,
Saya nggak percaya pertolongan Tuhan. Yang ada adalah bagaimana kita bertanding dan bagaimana kita berperang, bertempur di dalam dunia ini. Nggak ada itu pertolongan Tuhan. Saya sudah berdoa, saya sudah minta Pastor Herman datang, doakan usaha saya. Usaha saya nggak makin baik, makin jelek. Akhirnya apa? Nggak percaya lagi ada yang namanya doa. Gak ada gunanya. Saya lihat yang sebelah gak pakai doa-doa, yang sebelah gak pakai datang-datengin hamba Tuhan. Mereka dalam tanda kutip lebih berhasil. Kan itu fakta yang kita lihat bukan? Akhirnya banyak orang kecewa. Orang udah kecewa, ragu akan keberadaan Tuhan. Tuhan ini ada atau enggak? Tuhan ini iya benar, iya apa enggak? Enggak terlalu percaya. Coba kita buka Maleakhi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13. Sampai dengan ayat yang ke-15. Maka akhirnya kita begini. Maleakhi pasal 3, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Yuk kita baca, 2, 3. Apa katanya? Bicaramu kurang ajar tentang aku. Firman Tuhan. Terusin. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang, ini bukan soal ngomong, ini soal action, ini soal sikap. Kurang ajar. Banyak hari ini orang-orang bertindak, bersikap kurang ajar sama Tuhan. Bahkan di gereja dia kurang ajar sama Tuhan. Kenapa? Karena di gereja iya pujian penyembahan lagi naik. Pujian penyembahan lagi, firman lagi disampaikan, WA dijawab terus, online terus. Di gereja aja masih sempat update status. Wah, angle-nya nggak bagus nih. Dari kanan. Kurang oke, atas. Update status. Bener sih, at church. Iya kan? Update, di-upload. Habis itu ditungguin, yang like berapa ya? Bicaramu kurang ajar soal Tuhan. Malah ngomong, apa yang kami bicarakan tentang engkau? Terusin. Apa katanya? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Lihat terusin. Ayat 15 bilang apa? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur, orang-orang yang berbuat fasik. Terus, bukankah ini sering kita omongin? Bukankah ini sering membuat kita ragu? Kita lihat orang-orang berdosa gak dihukum. Kita lihat orang-orang yang gak kenal Tuhan usahanya lebih maju. Kita merasakan, kita mengandalkan Tuhan, mengundang Tuhan. Meminta Tuhan memberkati rumah tangga kita, usaha kita. Tapi sepertinya orang lain yang tidak mengenal Tuhan, dia mendapatkan apa yang kita harapkan, sementara kita tidak. Iya Pak, ya Bapak. Amin, ragu. Mulai ragu akan keberadaan Tuhan. Akhirnya apa? Bicara kekudusan. Gak ada kekudusan. Orang yang gak kudus juga gak apa-apa kok. Makanya saya sering bilang gini, kenapa dosa itu sulit dihilangkan? Kenapa dosa itu lebih senang kita pegang daripada kita lepas? Padahal kalau ngomong dosa, semua orang tahu upah dosa ialah salam kanan kiri. Pinter sebetulnya kamu. Lu udah tahu. Upah dosa adalah maut. Gini loh Bapak Ibu, kalau saya tahu ada kanker di dalam tubuh saya pasti akan segera untuk mengeluarkannya. Karena itu bahaya, setuju Bapak Ibu? Tapi
yang namanya dosa, enggak, udah tahu bahaya, udah tahu memisahkan kita dari Tuhan. Tapi buat kita, kenapa ya? Kok kayak gitu? Salah satunya adalah karena dosa itu tidak ada hukumannya sekarang. Enggak Anda hari ini berdosa, besok bangkrut. Enggak Anda hari ini berdosa, besok sakit. Enggak Anda hari ini kurang ajar sama Tuhan, kemudian usaha Anda besoknya hancur. Enggak. Dosa itu enggak ada efeknya. Kenapa orang di mimbar masih bisa munafik? Karena mohon maaf, dosa itu kayak kita pakai kaos kaki bolong. Selama tidak disuruh buka sepatu, enggak tahu. Siapa yang pakai kaos kaki bolong? Bapak Ibu, ngerti maksud saya? Akhirnya karena kita kecewa, kita menolak Tuhan. Saya satu kali lagi janjian sama teman saya. Kami janjian di satu hotel, saya tunggu di coffee shop. Karena hari itu teman saya terlambat. Bro, sorry. Gue terlambat kira-kira 35 menit. Waduh, 35 menit nggak telat. Ya. 35, oke, fine. Buat saya nggak ada masalah. Karena buat saya, hidup itu nggak ada yang kebetulan kok. Kalau teman saya terlambat, itu mungkin kegagalannya dia, tapi pasti bukan sebuah kebetulan. Hidupku di mana bukan sebuah kebetulan. Ya udah, saya tunggu di coffee shop. Saya di coffee shop, saya nggak mau di meja. Karena kalau saya di meja, saya duduk sendiri. Saya pasti cari orang. Saya duduk di bar. Paling nggak ada bartender, saya bisa ngobrol sama dia. Karena sekali lagi, saya tidak pernah diutus ke tempat sesuatu yang tidak ada tujuannya. Amin. Saya berusaha untuk berinteraksi. Saya ngobrol sama dia, saya pesan kopi, kopinya enak banget. Kopi enak dari grand piano yang ada, sayup-sayup saya dengar lagu rohani, saudara. Lagu rohani. Dang 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 dang. Ding dang dang dang. Waduh. Kopi enak, lagu enak, atmosfernya enak. Saya ngobrol lagi nanya anaknya berapa, sekolah di mana ini itu, saya lagi chit-chat, tiba-tiba pecah. Hancur kenyamanan itu, kenapa? Karena ada yang teriak. Stop! Dia bangun. Orang bule, dia bangun, dia datang ke grand piano, dia bilang gini, don't play that song, I know that's the Christian song. Dia bilang. Saya tahu itu lagu Kristen, jangan nyanyi, this is public place. Dia bilang gitu. Saya ngelihat, saya pikir bukan orang bule. Saya tahu itu lagu gereja, jadi tolong jangan main lagu itu. Pemain piano diem, berhenti, jawabannya yang saya senang. Dia bilang gini, sir, kalau Anda nggak suka dengan lagu itu, dan Anda tidak mau saya memainkan lagu itu, tolong jangan komplain ke saya, komplain ke manajemen. Karena saya punya kontrak dengan manajemen. Dan di kontrak itu tidak ada larangan saya main lagu apa. Saya boleh bebas main lagu apa aja. Nanti kalau kontraknya dirubah, saya dilarang main lagu gereja, saya akan berhenti main lagu Kristen. Wah, gak puas dengan jawaban itu. Dia datengin mejanya, dia ambil birnya, lagu jalan lagi. Dia ambil bir, sambil ngurundel, saya nggak tahu karena bahasa Inggris saudara. Saya duduk di bar di sebelah saya. Oh ini dia. Saya cuma bilang oh haleluya. Wah dia sambil wah. Saya tepuk pundaknya. Man, chill down. Why? Kenapa? Santai, cool down. Dia ngelihat,
Why? Akhirnya saya kenalan, namanya dia Robert, kerja di embassy. Sampai hari ini saya masih kontak sama dia. Dia kerja di embassy. Terus dia bilang, dan waktu saya lagi kenalan sama dia, Tuhan bawa saya. Dia suruh saya tanya gini, Zif, coba tanya, tahu dari mana dia kalau itu lagu gereja? Kalau itu lagu Kristen. Tahu dari mana dia? Kan instrumental. Iya kan? Kecuali ada syairnya. Ini lagu gereja. Itu. Dia bisa tahu. Saudara. Kan enggak. Hah? Mana dia tahu? Akhirnya saya tanya. Robert. I'm curious. Dia bilang. Saya tertarik. Robert, kok kamu tahu itu lagu gereja? Itu kan instrumental. Tahu dari mana kamu? Kalau itu lagu gereja. Dia ngelihat saya. Dia lihat kalung saya. Salib. Terus dia bilang, oh, are you Christian? Yes, I am. Saya Kristen. Oke. Terus saya tanya, and you? I am nothing. I was a Christian. Saya dulu Kristen. Now, I am nothing. No God, no Jesus. Oke. Terus saya bilang, saya tanya, dia bilang bukan hanya orang Kristen. I am one of the elders. Pengerja. I've been in mission. I've been in mission to Amazon, Brazil, ini, itu, di Amerika Latin. I've been there. Saya bilang, wow. Saya bilang, Robert, what's the story? Kenapa sekarang kamu begitu benci sama Yesus? Gitu. Why? Kenapa? What's the story? Maybe someday I'll become like you. Mungkin satu kali saya bisa ikut kamu. Gitu. Karena saya nggak mungkin, saya kalau udah kayak gini Bapak Ibu, Anda harus mendeketin dia. Jangan ngomong, Robert, saya pendeta, kamu bertobat, selesai itu. Nggak ngobrol, iya nggak? Iya, saya bilang, kali saya bisa ikut kamu. Apa sih ceritanya? Dia buka handphonenya, matanya berkaca-kaca. Dia scroll, sampai satu foto gadis, dia klik, muncul di layar handphonenya dia. Terus dia liatin ke saya. Dia liatin ke saya. Saya lihat, kan saya bingung ya. Cantik banget Bapak Ibu, cantik sekali. Itu saya lihat, ini saya mikir apa mau dijodohin sama saya apa gimana. Tahu dari mana saya jomblo. Lihat itu. Saya bilang, dilihatin ke saya. Oh iya, wow, so beautiful. Who is it? She's my daughter. Anak saya. Oh, umur berapa? Now should be 26. Oke. Di mana? Kerja, magang atau apa? She passed away. Dia meninggal. Dari yang syahdu, tiba-tiba mukanya jadi marah. Terus dia bilang gini, kamu tahu bagaimana dia meninggal? Tahu? Dia internship. Dia magang. Pulangnya kemalaman 600 meter dari apartemen kami. Dia dirampok, diperkosa 4 orang dan dibunuh. Itu cara dia meninggal. Saya begitu dengar cerita itu. Kalau itu terjadi sama saya, itu terjadi sama Anda secara manusiawi. Kita bisa paham. Amin, saudara? Amin. Oh, pantas. Kamu kok begitu benci sama Tuhan. Terus dia bilang gini, after what I did, Zifki. Setelah apa yang aku lakukan, itu that God, artinya si Tuhan itu, kalau memang dia ada, masakan dia terlalu lemah hanya untuk menjaga anak saya? Kalau anak saya sakit, saya bisa ngerti. Kalau anak saya mungkin gak berhasil, saya bisa ngerti. Tapi ini caranya dia meninggal itu.
Saya nggak bisa bayangin, wah dia nangis. Saya bilang, Robert, saya cerita, who am I? Dari saya pilot dulu, kemudian saya besarin banyak anak, kemudian sampai istri saya meninggal dan segala. Dia diem aja. So then Robert, intinya adalah gini, anak kamu nggak meninggal hari ini, dia meninggal satu kali nanti. Kita semua pasti akan meninggal. Kalau buat saya nih, saya bilang, saya nggak terlalu pusing sama yang namanya kematian. How? Tuhan punya cara. Tuhan punya cara. Mungkin dia ingin kamu mengampuni dia. Saya dengar begitu banyak kesaksian yang menjadi berkat. Waktu orang yang jahat itu diampuni. Amin, saudara. Saya pikir dia bakal marah sama saya, dia diem. At the end saya bilang, Robert, boleh gak saya doa buat kamu? Oh sure, boleh, dia bilang. Oh, saya pikir dia nolak, akhirnya saya doain. Saya peluk, dia nangis. Gitu. Dan kami bersahabat. Dia belum menyatakan bahwa dia kembali kepada Kristus. Tetapi saya percaya satu kali nanti dia akan kembali kepada Kristus. Amin, saudara. Amin. Ya, lihat orang kalau udah kecewa. Dia menolak Tuhan. Keberadaan Tuhan pun dia ragu. Dan sebetulnya banyak orang kalau kecewa penuh kayak Robert, jelas diambil posisi. Tapi yang ngeri adalah yang setengah kecewa. Mau murtad gak berani, mau pindah agama enggak, amin saudara. Hah? Iya kan? Masih melayani, tapi udah gak percaya, udah ragu. Ini yang paling mengerikan. Dan itu banyak hari ini Bapak Ibu, amin. Banyak yang kayak begitu. Akhirnya apa? Usahanya untuk dia usaha di dalam Tuhan, aduh enggak lah Pak, kalau kita masih dalam dunia Pak. Kalau bilang kudus, aduh enggak lah Pak, enggak bisa Pak. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Amin. Banyak orang yang kayak begini. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya berdoa. Di sini enggak ada yang kecewa. Semua percaya penuh kepada Tuhan. Amin saudara. Nah, saya tertarik dan saya dapati ada beberapa hal. Kenapa ya orang itu sampai hadir dalam kekecewaan. Coba kita lihat Matius pasal 16. Ayat yang ke-21, ini yang sering terjadi. Matius pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-21. Matius pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23 Bapak Ibu. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Apa katanya? Yes. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Terusin. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya apa? Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada apa Petrus? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang pertama, kenapa orang kecewa? Karena Anda tidak punya platform berpikir sama Tuhan. Bahkan hari ini banyak orang kecewa. Kenapa? Karena Tuhan yang dia sembah tidak seperti Tuhan yang dia inginkan. Hari ini orang punya platform mengenai Tuhan, punya gambaran. Tuhan yang benar tuh begini loh. Kalau aku minta tuh dikasih. Kalau ini tuh begini, ini begini. Jadi kita cari Tuhan yang kita sukai. Ini buat kita kecewa Bapak Ibu. Amin. Waktu kita berhadapan dengan the sovereignty of God. Kedaulatan Tuhan. Kita bingung. Kita gak ngerti. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Amin. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi kecewa. Baca firman Tuhan tidak seperti konteksnya firman Tuhan. Baca firman Tuhan, suka-suka kita. Saya, anak-anak, ini kebetulan saya hari ini full tim nih. Bertiga, boleh berdiri dulu gak? Say hi dengan jemaat Victory. Ini yang 3 anak dalam pernikahan, yang 1 di luar nikah.
Anak yang di luar nikah satu, karena anak di luar nikah ada 22 saya Bapak Ibu. Nah ini salah satunya yang ikut. Anak saya dalam pernikahan 3 ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sama anak-anak bisa kecewa? Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Kenapa? Karena 99% orang yang datang ke tempat kami waktu istri saya sakit. Dia berdoa, orang-orang baik ini berdoa, hamba-hamba Tuhan ini berdoa. Dia pakai ayat ini. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Pertanyaan saya, istri saya sembuh? Saya ngelihat makin hari makin buruk, makin hari makin drop, makin hari makin jelek kesehatannya. Itu faktanya. Bayangin kalau saya nggak ngerti Bapak Ibu, ayat itu, konteks daripada ayat itu. Itu bukan ngomong soal sesuatu yang physically. Yesus itu disalib bukan untuk nyembuhin panu kita, saudara. Bukan nyembuhin cancer, bukan. Dia tersalib untuk menyembuhkan maut. Penyakit rohani kita. Amin saudara. Amin. Itu darah Yesus. Semua pakai begitu. Belum lama ini rekan saya, ya mungkin hampir 1 tahun kali ya, Pastor Riza ya. Riza Solihin mungkin Anda tahu. Anda kalau lihat itu di ruang tunggu ICU, udah kayak gereja, kayak tempat KKR. Semua orang shout to the Lord, memperkatakan iman. Dan itu banyak diteriakan, oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh gak? Itu fakta Bapak Ibu. Kenapa begitu? Kita kayak Petrus cuman mikir apa yang kita mau. Apa yang kita pikir, gak pernah pikir apa yang Tuhan pikir. Tapi kan baik Pak, setuju saya, Petrus juga baik. Kalau gurunya gak mau supaya gurunya menderita, baik gak? Baik. Tapi ini bukan soal baik gak baik, benar atau enggak. Amin saudara. Amin. Dihardik loh. Dikatain ini disebut iblis. Karena hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jangan ciptakan Tuhan seperti yang Anda mau. Hilangkan Tuhan. Kenal Tuhan seperti apa adanya Tuhan. Amin saudara. Ya. Supaya apa? Supaya engkau tidak kecewa. Karena engkau ngerti engkau punya platform berpikir sama dengan dia. Amin. Bahkan waktu engkau berdoa, doamu penuh kuasa. Kenapa? Waktu engkau diam di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Yohanes 15 ayat 7. Maka minta apa saja, maka Tuhan akan mengerjakannya. Amin saudara? Iya. Doa yang powerful adalah doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Amin. Yang pertama, kenapa kecewa? Yesus bisa kecewa enggak? Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dikabulkan? Dikabulkan? Enggak. Itu kalau sampai dikabulkan Tuhan jahat. Kenapa? Lah kasihan kita dong. Amin saudara. Kalau Yesus mati tua kan kasihan kita. Enggak ada darah yang keluar, Anda dan saya enggak ditebus. Anda dan saya masih dikungkung dengan maut. Amin saudara. Enggak ada tuh oleh bilur-bilurnya engkau dan aku sudah sembuh. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Hari ini punya pemikiran yang sama dengan pemikirannya Tuhan. Kenali Tuhan seperti apa adanya tuh Tuhan. Salam kanan kiri, depan belakang bilang, jangan ciptakan Tuhanmu sendiri. Haleluya. Mazmur 73 yuk. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 73, ini menarik. Mazmur 73. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka, stop. Ini adalah, Anda lihat ayat 1, Asaf itu kenal Tuhan.
Asaf itu percaya akan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Tapi paradoks, ini namanya Mazmur ini paradoks. Jadi ayat yang kedua berlawanan dengan ayat yang pertama. Terusin. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku, bahasanya gini loh. Yang pertama bilang Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hati. Tuhan itu baik bagi mereka yang bersih hatinya. Tapi yang berikutnya, tetapi sedikit lagi, sebentar lagi, aku nyaris saja murtad. Iya apa ya? Amin. Kenapa? Yuk. Ayat yang ketiga, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Terusin. Ayat yang berikutnya, ayat 4, apa katanya? Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan, tapi bukan berarti yang gemuk itu fasik. Amin. Jangan nanti datang, mama, kamu fasik. Kenapa? Karena kamu gemuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa orang itu kecewa? Yang kedua, karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena dia apa? Membandingkan dirinya dengan orang lain. Jangan suka bandingin Bapak Ibu. Karena sejak engkau membandingkan dirimu dengan orang lain, at that time, kekecewaan mulai ada di dalam kehidupan kita. Satu kali, seandainya gitu satu kali. Pastor Herman ke depan, tolong tim pelayanan ke depan semua. Ke depan, siapa mas namanya? Siapa? John. John, kamu ke depan. Ya papi. Nih John, buat kamu 50 juta. Oh, amin dong. Oh, ini kok kayak nggak beriman loh. Hah? Masuk gitu. Amin. Amin. John nih 50 juta buat kamu. Waduh, terima kasih. Happy? Yang aneh kalau nggak happy. Amin. Happy? Happy. Habis itu dia panggil lagi. Siapa mas? Hah? Erik. Erik, sini. Kasih. Nyoh, buat kamu 100 juta. Yang di belakang 100 juta. Yang ini 100 juta. Kira-kira John gimana? Mulai tanya, loh kok gue cuman 50 juta? Kok yang lain 100 juta? Lihat ya. Out of nowhere, John dapat 50 juta. Kerja enggak, usaha enggak, apa-apa enggak. Dapat 50 juta. Happy dia, sejenak saja. Begitu dia bandingin dirinya sama orang lain, dia langsung hilang sukacitanya. Hilang ucapan syukurnya. Itu yang sering terjadi sama kita. Maka kita akhir kecewa. Jangan bandingin. Ini Asaf dia bandingin dirinya sama orang berdosa. Memang kadang-kadang kita nggak ngerti. Makanya saya bilang, jangan ikut John ya. Jangan ikut dia. Ini baru ngayal aja udah protes, saudara. Bapak Ibu. Hah? Pak, Bu, saya bisa kecewa nggak? Bisa. Kalau Anda tanya sama saya, Pak Zifki, kenapa istri Bapak yang meninggal, bukan istri yang lain? Hah? Loh, kenapa bukan istri yang selingkuh yang meninggal? Kenapa istri saya? Yang waktu saya bilang, Ani aku dipanggil Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu, tinggalin pekerjaan, tinggalin gaji. Istri saya dukung saya, do it, lakukan, jalan dengan Tuhan. Waktu Tuhan kasih visi untuk saya ambil anak-anak dari pedalaman, istri saya bilang, jalanin. Dia rawat anak-anak saya. Kenapa istri yang model begini yang meninggal, bukan istri yang selingkuh? Atau yang lagi dugem kayak mati gitu kan. Kita bisa ngerti kan. Lalu sih dugem terus, ngerti gak saudara? Loh kalau istri saya nggak ngerti Bapak Ibu kenapa, tapi saya berhadapan dengan the sovereignty of God.
kedaulatan Tuhan. Dan saya berhadapan dengan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan gak akan pernah salah. Tuhan gak akan pernah salah. Baik tidak baik, dia tetap Tuhan kita yang baik. Beri kemuliaan dan meriah buat Allah. Jangan bandingin Bapak Ibu dirimu dengan orang lain. Kenapa? Karena engkau akan kecewa pada saat itu. Amin saudara. Jangan, gak perlu. Gak perlu. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Pak, Bu, saya di sinode, di majelis pusat. Tiap saat saya dapat proposal dari teman-teman kita dari daerah. 12 juta, 23 juta. Kemarin ada yang paling banyak 27 juta. Untuk bangun konsistori, untuk rumah Tuhan, untuk supaya ada dinding, tidak pakai bilik lagi dan semua untuk rumah Tuhan. Banyak dari mereka udah bergumul tahunan dan itu gak pernah terjadi. Sementara beberapa waktu yang lalu saya pernah salah berdoa. Bukan salah doa sih, tapi saya salah terima pelayanan. Jadi saya karena temen, bro bisa gak doain proyek gua di PIK 2? Oh bisa, cari-cari tanggal, oke tanggal segini gua bisa, oh ya pas deh, bisa, oke ya udah. Bisa, singkat cerita saya kesana, saya doa, begitu saya datang, ada ustadz, ada biksu, ada ini. Oh ya yang shareholdernya bukan Kristen semua, oke, bisa dimengerti lah. Tapi Kristen yang banyak nih, Kristen duluan deh, wah gagah loh. Pakai ini proyek ya kan, wah, kita berdoa, ayo. Semua saya suruh berlutut, owner saya suruh berlutut. Berlutut, pegang tanahnya, ambil tanahnya, pegang doain. Begitu habis pegang gini, saya baru ingat, ini proyek apa ya? Saya belum, saya lupa nanya Bapak Ibu. Aduh, terus saya tanya, bro, sorry, gue lupa nanya. Ini proyek apa ya? Mau dibangun klub Pak. Hah? Dibangun klub? Iya Pak, 4 lantai, 3.000 meter, 4 lantai. Oh wow, saya cuma bilang, ini dia, saya mesti doa apa? Saya mesti doa apa? Tapi udah telanjur, gak mungkin saya batalin kan. Tuhan, taruh hikmat Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Tuhan bilang gini, doain pekerjanya supaya gak ada kecelakaan, amin. Tuhan aku berdoa, pekerja konstruksi, aman dalam nama Yesus, jauhkan kecelakaan dalam nama Yesus. Klubnya gak saya doain. Karena kalau doain nanti kesaksian. Ini klub didoain loh. Berhasil. Jadi itu Pak klubnya. Saya 6 bulan kemudian ketemu, lightingnya 23 miliar. The best lighting. Tapi gak usah datang. Gak usah modus ya bapak-bapak, gak usah. Enggak aku tuh loh, ini itu loh yang klub yang katanya 23M, gak usah. Canggih Bapak Ibu, 23 miliar. Sekarang Anda bisa bayangin, teman-teman saya yang di pedalaman setengah mati minta 12 juta, gak ada uangnya untuk rumah Tuhan. Sementara ini klub lightingnya aja 23 miliar dan ada uangnya. That's the world. Amin saudara. Amin. Itulah fakta dunia ini. Makanya jangan bandingin dirimu dengan orang lain. Engkau pasti kecewa. Amin saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan ajar aku makan yang menjadi bagianku. Supaya aku penuh dengan ucapan syukur. Beri kemuliaan dan meriah buat Allah kita. Kolose pasal 3. Ayat yang ke-23 yang terakhir, kenapa kita kecewa Bapak Ibu? Kenapa kita kecewa? Kolose 3:23 yuk kita baca sama-sama. 2, 3, apa katanya? Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk yang ketiga, jangan pernah suka berharap penghargaan dari manusia.
Kalau engkau lakukan apapun yang kau lakukan, lakukan yang terbaik dengan hatimu untuk Tuhan. Amin saudara. Kalau engkau berharap orang mengapresiasi Anda, engkau akan kecewa. Bosmu itu bisa nggak adil. Bosmu itu bisa like and dislike. Temanmu juga bisa sama. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan itu, dia menilai saudara seperti apa adanya saudara. Amin. Lakukan yang terbaik. Ibu-ibu kalau masak buat siapa? Buat suami, Pak. Engkau masak buat suami, sebentar aja Anda kecewa. Masak ayam goreng ungkep. Waduh. Ayamnya ayam kampung. Dipotong-potong. Diungkep. Dia di depan, di dapur, begitu lamanya. Sampai itu bumbu ungkepan bukan hanya ngeresep ke ayam, ngeresep ke dia juga. Begitu suaminya ditunggu, tunggu, nggak pulang. Biasanya jam 5 udah pulang, setengah 6 di WA centrang 1. Kemana manusia ini? Jam setengah 10 muncul batang hidungnya. Dari mana? Aduh, si bos random banget. Ngajak meeting tiba-tiba. Oh ya? Iya, gila. Oh gitu, ya udahlah udah. Kenapa nggak bisa handphone mati, baterainya habis, nggak bawa charger, semuanya bisa dijustifikasi. Akhirnya udah, itu ada ayam ungkep, ayam goreng. Dia ngomong, aduh, sorry, tadi udah. Gimana ibu? Ibu-ibu gimana? Ibu-ibu gimana? Hah? Lu nggak makan? Gua kasih tahu ya. Ini tadi pagi nih, terjadi kasus mutilasi. Itu di dapur. Ayam gua mutilasi. Lu makan nggak? Lu nggak makan gua mutilasi lu ntar. Bapak Ibu kan dikasih tahu. Udahlah, jangan lakukan buat siapapun. Jangan lakukan buat gembalamu. Jangan lakukan buat Tuhan. Amin, karena hanya dari Tuhan Dia akan mengupah engkau dengan adil. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya berdoa tidak ada yang kecewa. Saya berdoa sekali. Amin.